Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam yas'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Surat Al-Fil memerlukan konteks keimanan yang kuat karena menceritakan sejarah yang dimana ada semacam keajaiban, ada semacam mukjizat dari Allah ketika dia melindungi Ka'bah. Kalau ditirik dari pena-pena para orientalis yang menceritakan sejarah Islam, meski mereka meyakini dan memproklamirkan dirinya bahwa terbebas dari kepentingan apapun, ya walaupun ditilik secara lebih dalam pun mereka menceritakan tentang kaum Yahudi dan Nasrani pun apa adanya, tanpa menitik beratkan potensi ilahiyah, potensi kenabian. Dan jarang sekali atau malah tidak pernah mereka menggoreskan penanya tentang peristiwa gajah ini. Yang jadi bahan pertanyaan juga, menurut riwayat pasukan gajah pertama kali dalam sejarah, kalau tidak salah itu dimiliki oleh kaum yang sangat primitif Asia Tengah, kalau tidak salah India, di mana cengkraman Alexander the Great pada saat itu yang sudah meluluh lantakan Persia ingin menembus kekuasaannya hingga ke timur dan tentu harus mengalahkan daerah India. Pada saat itu Alexander menertawai pasukan gajah ini. Ini pasukan macam apa ini, orang primitif itu ada pasukan semacam ini. Dan dengan sangat percaya dirinya dengan kekuatan kavaleri kudanya, yakin bisa mengalahkan pasukan gajah. Namun pada saat peperangan, kuda-kudanya tidak berdaya menghadapi menggilangnya pasukan gajah yang seperti banteng menyeruduk, dan mengalami kekalahan pada saat itu. Yang walaupun akhirnya dia juga mengalami kemenangan karena memiliki taktik, yaitu berupa memancing pasukan gajah untuk maju, lalu disiapkan jebakan-jebakan yang mana berupa paku-paku di bawah yang kalau gajah lewat itu tentu akan menembus kakinya. Karena pasukan gajah setajam apapun pedang tidak bisa kaki-kakinya itu ditebas karena ada semacam tameng baik di mukanya maupun di kakinya. Dan ketika gajah itu menginjak jebakannya Alexander pada saat itu, gajah itu jadi menggila melawan pasukannya sendiri dan luluh lantakanlah pasukan India pada saat itu. Itu yang pertama kali ada, kalau tidak salah saya yang bodoh ini masih ingat, pasukan gajah. Dan jadi bahan pertanyaan, kenapa Abraha memiliki pasukan gajah? Dan kalaupun dia membuat gereja yang begitu besar, yang saking megalomanianya dia merasa Ka'bah tidak ada apa-apanya, sehingga ada orang Arab jahiliyah yang merasa tersinggung dan memberaki gereja itu.
Pun kalau ditilik, Yaman itu dalam sejarah tidak pernah dijadikan pusat kerajaan. Jadi Abraha ini mungkinnya hanya sebatas gubernur yang dengan ambisi-ambisi pribadinya ingin menaikkan popularitas, star syndrome. Jika kalau dia bisa meluluhlantakan Ka'bah sehingga umat Nasrani akan menjadi nomor 1 di dunia. Mungkin. Dan wallahu alam bagaimana dia bisa memiliki pasukan gajah itu. Tapi yang penting pada ayat ini bahwa Allah menerangkan kepada maha muridnya itu Rasulullah, yang kalau di dalam mazhab Sunni maupun Syiah meyakini bahwa surat Al-Fil ini turun ketika 45 tahun setelah kelahiran Nabi, berarti usia Nabi 45 tahun. Kalau di mazhab Sunni meyakini bahwa Rasulullah itu jadi Nabi umur 40 tahun, berarti perjuangan beliau baru 5 tahun. Dan beda dengan mazhab Syiah yang meyakini bahwa seluruh Nabi itu dari sejak lahir sudah menjadi Nabi. Tidak ada pengangkatan ke 1, kedua, atau ketiga. Dan sejak hidup sampai matinya itu adalah seorang Nabi. Jadi menurut kaum Syiah itu ya perjuangan beliau udah berumur 45 tahun, wallahu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini ada semacam percakapan gaib dengan Allah kepada Rasulullah. Apakah kau ingat ketika pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah dan aku menjadikan usaha mereka itu usaha yang sia-sia? Jadi menegaskan bahwa sebesar apapun, sehebat apapun, jika ingin melawan Allah itu adalah suatu hal yang muskil, karena Allah pasti akan turun tangan. Dan Rasulullah sebagai pemegang risalah tertinggi dikuatkan kembali imannya oleh Allah bahwa aku melindungimu wahai Rasulullah ketika sebelum engkau lahir. Coba bayangkan jika Abraha berhasil meluluhlantakan Ka'bah, apa yang kau perjuangkan, tauhid, tidak akan ada, karena satu-satunya benteng tauhid tinggal di Ka'bah. Usaha sebagai agama langit, Nasrani dan Yahudi berlomba-lomba untuk menguasai Ka'bah. Pun ini memberi kita keyakinan bahwa jika kita di jalan Allah, walaupun sebesar apapun cobaan, walaupun sebesar apapun rintangan, pasti Allah akan menolong kita, karena memang fitrah Nabi dari sejak Adam sampai Rasulullah ya selalu seperti itu. Pada detik-detik terakhir pasti turun pertolongan Allah. Dia menjadikan usaha-usaha Abraha itu menjadi sia-sia dengan angan-angannya ingin menjadikan Ka'bah menjadi kelas 2 sementara gereja ini menjadi kelas 1, sehingga orang berlomba-lomba untuk ke gerejanya yang pada saat itu katanya adalah yang paling besar. Tapi apa yang terjadi? Seluruh pasukannya hancur dan ia pun kalau tidak salah meninggal. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.